Jauh di belahan timur Nusantara, di jantung Kepulauan Maluku yang legendaris, terbentang sebuah daratan raksasa yang menjadi poros sejarah, Pulau Halmahera. Namanya bukanlah sekadar penanda geografis di tengah lautan luas yang memisahkan Ternate dan Tidore, melainkan sebuah pusaka yang lahir dari musyawarah agung 4 kerajaan perkasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah nama yang bermakna ganda, yaitu tanah yang besar, sekaligus ibu yang agung, diciptakan untuk menyatukan persaingan sengit, meredam ego para penguasa, dan menjadi jiwa bagi tanah yang menjadi ibu bagi mereka semua. Pada mulanya, di tengah lautan luas Kepulauan Rempah, terhampar sebuah daratan raksasa yang menjadi pusat kehidupan. Pulau ini oleh masyarakat kuno disebut dengan berbagai nama, namun yang paling dikenal adalah Gilolo. Nama Gilolo merujuk pada sebuah entitas yang agung, sebuah pusat dari mana kehidupan dan kebudayaan memancar ke pulau-pulau di sekelilingnya. Gunung-gunungnya yang perkasa menyimpan api abadi, sementara hutannya yang rimbun adalah sumber wewangian cengkeh dan pala yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Keindahan alam Gilolo adalah sebuah mahakarya Sang Pencipta. Sungai-sungai jernih berkelok-kelok membelah lembah subur, mengalirkan kehidupan dari jantung pegunungan hingga ke pesisir pantai yang dihiasi pasir vulkanik dan terumbu karang yang memesona. Kekayaan di dalam perut buminya dan di kedalaman lautannya menjadi penopang utama bagi peradaban yang mulai tumbuh di sana. Kehidupan berjalan dalam ritme alam yang tenang dan harmonis. Masyarakat yang mendiami tanah Gilolo hidup dalam komunitas-komunitas yang tersebar, masing-masing dengan adat dan tradisinya sendiri. Mereka adalah para pelaut ulung, petani yang tekun, dan pemburu yang tangguh. Mereka memandang daratan tempat mereka tinggal bukan sekadar tanah pijakan, melainkan sebagai sosok ibu yang memberi makan, memberi minum, dan memberi naungan. Kepercayaan ini tertanam kuat dalam jiwa mereka, diwariskan melalui dongeng dan upacara adat. Dalam pandangan kosmos mereka, Gilolo adalah induk dari segala pulau. Pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya dianggap sebagai anak-anaknya yang lahir dari rahim pertiwi yang sama. Konsep ini membentuk cara pandang dunia yang unik, di mana daratan utama ini diposisikan sebagai sumber kekuatan spiritual dan material. Gilolo adalah jantungnya, dan pulau-pulau lain adalah anggota tubuh yang melengkapinya menjadi satu kesatuan yang utuh. Dari generasi ke generasi, kisah-kisah tentang kesakralan Gilolo terus dituturkan. Legenda mengisahkan tentang para leluhur yang pertama kali menjejakkan kaki di tanah ini atas petunjuk para dewa. Diceritakan pula tentang para empu bijaksana yang memilih puncak-puncak gunungnya sebagai tempat untuk menyepi, menyerap energi alam, dan mendapatkan pencerahan. Semua narasi ini semakin mengukuhkan status Gilolo sebagai tanah pusaka yang keramat dan diberkahi. Seiring perputaran roda zaman, peradaban di kawasan ini semakin maju dan terorganisir. Muncullah 4 kerajaan besar yang menjadi pilar kekuatan di Kepulauan Rempah. Keempat kerajaan ini dikenal sebagai Maluku Kieraha, yang berarti 4 gunung di Maluku. Mereka adalah Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Bacan, dan Kerajaan Jailolo. Masing-masing kerajaan ini dipimpin oleh seorang penguasa yang bergelar Kolano atau Sultan. Kerajaan Ternate, Tidore, dan Bacan berpusat di pulau-pulau kecil yang terpisah dari daratan utama. Mereka menjelma menjadi kekuatan maritim yang disegani, dengan armada kapal yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Kekayaan dan pengaruh mereka menyebar hingga ke negeri-negeri yang jauh. Mereka adalah para pangeran lautan, yang namanya termasyhur di antara para pedagang dari Arab, Tiongkok, hingga Eropa. Adapun pilar keempat, Kerajaan Jailolo, bersemayam di daratan utama itu sendiri, di Pulau Gilolo. Jailolo dianggap sebagai kerajaan tertua, sang kakak sulung di antara 4 bersaudara. Jika 3 kerajaan lainnya adalah penguasa lautan, maka Jailolo adalah penguasa daratan. Kerajaannya menjadi lumbung pangan, sumber kayu untuk pembuatan kapal, dan pemasok aneka hasil hutan yang menopang kejayaan saudara-saudaranya.
Hubungan di antara keempat kerajaan ini sangatlah dinamis, layaknya hubungan antar saudara. Ada kalanya mereka bersaing sengit untuk memperluas pengaruh dan memperebutkan hegemoni dalam perdagangan. Namun, di dalam hati mereka tertanam sebuah kesadaran mendalam bahwa mereka berasal dari satu akar yang sama, dari satu ibu pertiwi yang sama, yaitu daratan besar Gilolo. Kesadaran inilah yang menjadi perekat persaudaraan mereka. Tatanan Maluku Kieraha ini menjadikan Gilolo sebagai panggung utama dari berbagai peristiwa penting. Pulau ini menjadi saksi bisu dari perjanjian-perjanjian damai, perselisihan-perselisihan sengit, hingga upacara-upacara akbar yang melibatkan keempat kerajaan. Daratan ini adalah pusat gravitas yang menjaga keseimbangan konfederasi unik tersebut, sebuah tempat di mana semua kepentingan bertemu dan dirundingkan demi masa depan bersama. Perkembangan zaman dan semakin luasnya hubungan dengan dunia luar membawa sebuah tantangan baru. Para pedagang dan duta dari negeri asing seringkali bingung dengan penyebutan nama daratan utama. Nama Gilolo, meskipun dikenal luas, juga merupakan nama dari salah satu dari empat kerajaan tersebut, yaitu Kerajaan Jailolo. Hal ini terkadang menimbulkan kerancuan dan salah paham dalam urusan diplomasi dan perdagangan. Para sultan dan penasihat bijak dari keempat kerajaan mulai merasakan perlunya sebuah nama baru. Sebuah nama yang tidak hanya merujuk pada satu kerajaan saja, tetapi mampu mewakili jiwa dan esensi keseluruhan daratan besar itu. Mereka mendambakan sebuah nama yang dapat menjadi simbol persatuan, yang merangkul Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo dalam satu identitas bersama sebagai anak-anak dari tanah yang sama. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari perenungan panjang selama bergenerasi. Setiap kali para sultan bertemu, baik untuk berunding tentang harga cengkeh maupun untuk menyusun strategi menghadapi ancaman bersama, mereka selalu melakukannya di tanah Gilolo. Mereka menyadari betapa vitalnya peran pulau ini sebagai fondasi dari eksistensi mereka bersama. Pulau ini adalah rumah mereka semua. Kebutuhan akan nama pemersatu ini semakin mendesak ketika persaingan di antara mereka terkadang memanas, hingga nyaris menjadi perang saudara. Para tetua adat dan kaum cerdik pandai mengingatkan bahwa perpecahan hanya akan melemahkan mereka semua. Mereka membutuhkan sebuah pengingat abadi akan asal-usul mereka yang sama. Sebuah nama agung yang mampu meredam ego kerajaan dan membangkitkan kembali semangat persaudaraan. Maka, tercetuslah niat mulia untuk menggelar sebuah musyawarah agung. Sebuah pertemuan yang tujuannya bukan untuk membahas politik atau ekonomi, melainkan untuk mencari dan merumuskan sebuah nama pusaka bagi daratan induk mereka. Sebuah nama yang akan diwariskan kepada anak cucu sebagai lambang kebesaran dan persatuan Maluku Kieraha, dengan ridho dari Allah, Sang Pemilik Semesta. Atas kesepakatan bersama, para sultan dari Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo pun berkumpul di sebuah tempat yang dianggap sebagai titik pusat pulau. Mereka datang dengan diiringi oleh para penasihat paling bijaksana, para empu yang memahami seluk-beluk bahasa dan adat, serta para tetua yang menyimpan ingatan kolektif tentang sejarah leluhur. Suasana pertemuan itu begitu hikmat dan dipenuhi harapan. Musyawarah dibuka bukan dengan perdebatan, melainkan dengan doa bersama dan perenungan. Mereka memohon petunjuk kepada Sang Pencipta agar dibukakan jalan untuk menemukan nama yang paling tepat. Para sultan menanggalkan sejenak mahkota dan atribut kebesaran mereka, duduk bersila dalam posisi yang setara sebagai putra-putra dari tanah yang hendak mereka beri nama. Mereka bersatu dalam niat yang tulus. Perdebatan pun dimulai dengan penuh penghormatan. Masing-masing perwakilan mengemukakan pandangan mereka. Mereka menggali kembali bahasa-bahasa kuno yang mereka gunakan bersama, mencari kata-kata yang memiliki makna mendalam dan kekuatan spiritual. Mereka sadar bahwa nama bukanlah sekadar sebutan, melainkan sebuah doa dan identitas yang akan membentuk takdir sebuah bangsa dan negerinya. Pembicaraan mengerucut pada dua konsep utama yang harus terwakili dalam nama tersebut. Pertama, nama itu harus mencerminkan kenyataan fisik pulau itu yang begitu besar dan luas, jauh melampaui pulau-pulau mereka yang lain. Kedua,
Nama itu harus mampu menangkap peran filosofisnya sebagai ibu atau induk yang mengayomi dan memberi kehidupan kepada mereka semua, seperti yang telah mereka yakini selama ini. Inilah tantangan terbesar mereka, menemukan satu nama yang mampu memadukan dua gagasan agung tersebut. Musyawarah berlangsung selama beberapa hari. Mereka beradu argumen dengan akal, namun tetap menyelaraskannya dengan nurani. Mereka tidak ingin tergesa-gesa, karena nama yang akan mereka lahirkan ini adalah untuk keabadian, sebuah warisan tak ternilai bagi generasi mendatang. Setelah melalui perenungan yang mendalam, seorang penasihat bijak dari Ternate mengusulkan sebuah kata dari akar bahasa mereka bersama. Kata itu adalah halma, yang dalam bahasa kuno setempat memiliki arti tanah, daratan, atau negeri. Kata ini dianggap sangat mendasar dan universal, mewakili wujud fisik dari pulau itu sendiri. Semua yang hadir mengangguk setuju, merasakan ketepatan dari usulan tersebut. Kata halma adalah sebuah fondasi yang kokoh. Ia tidak memihak pada kerajaan manapun, karena ia merujuk pada tanah itu sendiri, substansi tempat mereka semua berpijak. Ia adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan makna yang lebih agung. Halma adalah tubuh, namun ia masih membutuhkan jiwa. Seluruh peserta musyawarah merasakan bahwa mereka sudah separuh jalan menuju penemuan besar. Mereka kemudian mencari kata yang tepat untuk disandingkan dengan halma. Kata ini harus mampu menggambarkan sifat dari tanah tersebut. Pulau ini bukan sekadar tanah biasa. Ia adalah daratan yang sangat luas, agung, dan megah. Ia adalah yang terbesar di antara mereka semua, pusat dari dunia mereka. Pikiran mereka pun tertuju pada satu kata yang sering mereka gunakan untuk menggambarkan sesuatu yang besar. Seorang empu dari Jailolo, kerajaan tertua, kemudian menyuarakan sebuah kata dengan lantang. Kata itu adalah Hera, yang berarti besar, agung, atau luas. Ketika kata Hera diucapkan, seolah ada getaran energi yang menyelimuti ruang musyawarah. Para sultan dan penasihat saling berpandangan. Mata mereka berbinar. Gabungan kata halma dan Hera terasa begitu pas di lidah dan di hati. Maka, lahirlah sebuah nama yang gagah, Halma Hera. Secara harfiah, nama ini berarti tanah yang besar atau daratan yang agung. Nama ini dengan sempurna menangkap esensi pertama yang mereka cari, yaitu deskripsi fisik dari keagungan pulau tersebut. Sebuah nama yang lugas, kuat, dan mudah dipahami oleh semua orang, baik oleh rakyat mereka maupun oleh bangsa-bangsa asing yang datang untuk berniaga. Ketika nama Halmahera diucapkan dan direnungkan bersama, terjadilah sebuah momen pencerahan yang luar biasa. Seorang tetua adat dari Tidore, yang dikenal memiliki kepekaan spiritual, berdiri dan meminta izin untuk berbicara. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, ia menunjukkan sebuah keajaiban lain yang tersembunyi di dalam nama baru tersebut, sebuah makna yang lebih dalam dan menyentuh jiwa. Sang tetua menjelaskan bahwa jika didengarkan dengan seksama, gabungan kata Halmahera juga menyimpan gema dari sebuah kata lain yang sangat sakral bagi mereka, yaitu Alma. Dalam tradisi lisan mereka, Alma adalah sebutan untuk ibu atau ibu pertiwi. Ia adalah sumber kehidupan, pengayom, dan tempat kembali. Nama Halmahera seolah-olah adalah sebuah akronim puitis dari Almahera, yang berarti ibu yang agung. Seketika itu juga, seluruh peserta musyawarah merasakan getaran yang lebih kuat. Mereka terpesona oleh penemuan ini. Nama Halmahera ternyata tidak hanya memiliki satu makna, tetapi dua makna agung yang saling melengkapi. Ia adalah tanah yang besar secara fisik, sekaligus ibu yang agung secara spiritual. Ini adalah jawaban sempurna atas pencarian mereka, sebuah anugerah yang datang dari kearifan kolektif. Para sultan merasa sangat terharu. Nama Halmahera dengan sempurna menyatukan logika dan rasa, akal dan jiwa. Nama ini adalah cerminan utuh dari pandangan dunia mereka. Ia mengakui kebesaran geografis pulau itu, sekaligus mengukuhkan peran sucinya sebagai ibu dari Konfederasi Maluku Kieraha. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun di hati mereka.
Dengan kebulatan tekad dan diselimuti rasa syukur yang mendalam, keempat sultan pun berdiri. Mereka saling berpegangan tangan, membentuk sebuah lingkaran persaudaraan. Dengan satu suara, mereka secara resmi mengumumkan dan mengesahkan nama baru bagi pulau induk mereka. Sejak saat itu, daratan besar Gilolo akan dikenal di seluruh penjuru dunia dengan nama pusaka, Halmahera. Peresmian nama Halmahera disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh seluruh rakyat di keempat penjuru kerajaan. Pesta rakyat digelar selama berhari-hari sebagai ungkapan syukur. Tarian-tarian perang diubah menjadi tarian persahabatan. Nyanyian-nyanyian yang biasa mengagungkan kerajaan masing-masing kini digubah untuk memuji keagungan Halmahera, ibu mereka bersama. Nama Halmahera dengan cepat menyebar dan diterima. Ia bukan lagi sekadar nama di atas peta, melainkan telah menjadi sebuah ikrar suci yang terpatri dalam sanubari. Setiap kali seseorang menyebut nama Halmahera, ia sejatinya sedang membangkitkan kembali semangat persatuan dan kesadaran akan asal-usul yang sama. Nama ini berhasil meredam ego dan memperkuat ikatan persaudaraan. Para pelaut dari Ternate, Tidore, dan Bacan, ketika berlayar jauh dan ditanya dari mana mereka berasal, akan dengan bangga menjawab bahwa pulau mereka adalah bagian dari gugusan Halmahera, sang ibu agung. Sementara itu, rakyat Jailolo merasa terhormat karena tanah mereka kini memiliki nama yang merangkul semua saudaranya, mengangkat derajatnya dari sekadar pusat satu kerajaan menjadi pusat dari sebuah dunia. Nama ini menjadi warisan paling berharga dari musyawarah agung tersebut. Ia adalah bukti bahwa melalui dialog dan niat yang tulus, persatuan dapat dicapai. Halmahera menjadi pengingat abadi bahwa di balik perbedaan dan persaingan, ada sebuah rahim yang sama yang telah melahirkan dan menghidupi mereka semua. Sebuah pelajaran tentang pentingnya menghormati akar dan menjaga keutuhan rumah bersama. Kisah tentang musyawarah para sultan ini terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi legenda tentang lahirnya sebuah nama, tetapi juga tentang lahirnya sebuah kesadaran baru. Sebuah kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada hegemoni satu kerajaan, melainkan pada persatuan empat pilar yang berdiri kokoh di atas satu fondasi yang sama, yaitu tanah air mereka, Halmahera. Hingga hari ini, nama Halmahera terus bergema dengan makna yang kaya. Ia adalah sebuah warisan sejarah dan filosofi hidup bagi masyarakat Maluku Utara. Nama ini secara terus-menerus mengingatkan bahwa pulau-pulau seperti Ternate, Tidore, Morotai, dan Bacan, meskipun terpisah oleh lautan, adalah satu keluarga besar yang diayomi oleh satu pulau induk yang agung. Semangat Halmahera sebagai ibu pertiwi juga menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman. Di tengah arus modernisasi dan isu lingkungan, kearifan di balik nama ini mengajak setiap orang untuk menjaga dan merawat alam Halmahera. Ia mengajarkan bahwa mengeksploitasi alam sama dengan melukai ibu sendiri, dan menjaga kelestariannya adalah bentuk bakti tertinggi. Nama ini juga melambangkan sebuah jiwa yang besar. Sebagaimana maknanya, Halmahera mengajarkan tentang pentingnya memiliki hati yang luas, yang mampu merangkul perbedaan, memaafkan kesalahan, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Ia adalah cerminan dari sebuah peradaban maritim yang terbuka, yang terbiasa berinteraksi dengan berbagai bangsa namun tetap teguh memegang jati dirinya. Lebih dari sekadar entitas geografis, Halmahera adalah sebuah konsep pemersatu. Ia adalah kisah tentang bagaimana para leluhur dengan bijaksana mencari identitas bersama. Ia adalah janji untuk terus menjaga persaudaraan di antara anak-anak Kepulauan Rempah. Nama ini adalah detak jantung dari Maluku Kieraha, yang terus berdenyut dari masa lalu, kini, hingga ke masa depan. Pada akhirnya, Halmahera adalah sebuah monumen tak terlihat yang dibangun dari kata-kata dan kearifan. Ia adalah ibu, ia adalah tanah air, dan ia adalah identitas. Namanya akan selalu menjadi sumber kebanggaan dan pengingat akan keagungan alam serta keluhuran budi para leluhur yang telah mewariskannya sebagai pusaka abadi untuk seluruh generasi. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.